wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Pertama sekali kita hendaknya mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah, Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Mulia, yang senantiasa masih memberikan kita nikmat kesehatan, ampunan, petunjuk, kekuatan lahir dan batin kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di di hari yang ke-9 ya Pak ya. 9 ya. Kemudian malamnya malam yang ke-10 pada malam hari ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga beliau memberikan ya dan mengabulkan doa kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kemudian anak-anak atau adik-adik yang mau mencatat judul dari ceramah kita pada malam hari ini adalah dengan judul adalah mengenal diri untuk khusyuk beribadah. Mengenal diri untuk khusyuk beribadah. Mungkin kajian yang seperti ini jarang didengar, Bu. Ya. Kalau masalah puasa, sholat, zakat dan lain, itu mungkin banyak yang membicarakan. Tapi mengenal diri untuk khusyuk beribadah itu jarang dibicarakan. Padahal mengenal diri itu amat penting. Ya, sangat penting kita mengenal diri kita. Kalau kita tidak mengenal diri, maka lawan katanya itu adalah lupa diri. Jadi kalau kita tidak mengenal diri, artinya kita sedang lupa diri. Maka perlu kita kenal diri. Orang ketika tidak mengenal diri, kemana dia harus berhadapan ketika dia beribadah? Kalau kita sebut misalnya kita menyembah Allah, Allah semua meliputi di alam ini. Allah itu ada di langit, ada di bumi, dan ada di antara semuanya. Allah meliputi semua alam ini. Kalau begitu yang kita cari, bisa saja kita menghadap ke timur, bisa saja kita menghadap ke barat, ke selatan, dan ke utara kita beribadah. Nah, oleh karena itu pangkal untuk kita beribadah itu ada pada pengenalan diri kita. Kata dalam hadis diungkapkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi ternyata memang pangkalnya itu adalah letaknya pada diri kita. Coba kita kembali merenung diri kita, agar kita bisa mengenal siapa diri kita. Apa yang harus kita ingat di dalam diri kita. Ini ternyata memang amat penting. Karena dia itulah yang nantinya akan menghubungkan kita dengan Allah yang Maha meliputi ini. Itu adalah ada di dalam tubuh kita. Di dalam beberapa ayat itu disinyalir, ya, Allah mengatakan ketika dia telah menyempurnakan rupa kita, maka dia menganjurkan faka'u lahu sajidin, maka sujudlah
kamu kepadanya. Ternyata dalam beberapa ayat itu menganjurkan kita sujud itu adalah ke dalam diri kita dulu. Jadi tidak keluar. Makanya di dalam beberapa ayat itu banyak disinyalir bahwa memang harus kembali kepada diri kita. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi kita ingin mengenal Allah, mengenal diri dulu. Diri kita itulah sebagai perantara utama. Bagaimana kita ingin berhubungan dengan Allah, bagaimana kita ingin menyatakan persembahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada dalam diri kita yang pertama, yang pangkalnya. Kalau kita lihat, ya kita amati, seperti apa diri kita ini? Secara umum diri kita ini dibagi menjadi dua macam. Ya Bu, ada dua macam diri kita ini. Pertama adalah diri yang lahir. Apa diri yang lahir itu bagi kita? Diri yang lahir itu adalah jasmania kita. Jasmani, jasad. Itu diri yang pertama yang kelihatan, yang berbentuk, yang bermaterial. Itu adalah jasad kita. Mulai dari kepala, leher, badan, kaki, sampai yang di dalam ada kulit, ada daging, ada tulang, ada otot, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah jasad. Kalau jasad kita tahu, ya, dia diciptakan dari tanah. Dia memakan makanan yang datang dari tanah. Ya Bu, makan nasi, makan roti, makan cabai, makan kentang. Semua itu tumbuh dari tanah. Tidak ada sejarah orang kenyang gemuk bisa dengan makan angin, dengan makan cahaya, tidak ada. Karena bukan itu makanannya. Makanannya jasad itu adalah yang datang dari tanah. Dan dia akan kembali hancur lebur bersama tanah. Itulah jasad kita, yang selama ini mungkin kita indahkan, kita hiasi, kita pupuk, kita beri makan. Itu adalah jasad. Ya baru panduan yang pertama, baru permulaan. Kalau kita klaim itu yang sesungguhnya diri kita, itu sama dengan mayat, sama dengan bangkai, sama dengan jenazah. Kalau kita hanya sementara mengklaim diri, menuntut mengatakan diri kita itu adalah yang nampak saja, sama dengan jenazah. Jenazah semuanya masih utuh, masih lengkap. Matanya ada, telinganya masih ada, hidungnya masih ada, giginya masih ada, dan lainnya semua masih ada. Tidak disebut dia sebagai manusia kalau hanya jasad saja. Maka jasad itu posisinya dia sebagai rumah-rumah, ya, tempat penghuni roh kita. Itulah jasad, itulah rongga-rongga ini. Makanya kita tidak terlalu berdiam diri dengan rongga-rongga jasad ini. Dia adalah sebagai alat yang digunakan oleh roh untuk menampilkan eksistensi dirinya. Ini dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah roh. Ya, roh. Atau seringkali juga disebut dengan rohani. Kalau rohani itu dia datang dari Allah, ya, diciptakan dari Allah, dia memakan makanan yang datang dari Allah, dan dia akan kembali kepada Allah. Itulah rohani. Misalnya sering orang bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu adalah rohani. Jadi kalau dilihat misalnya kematian,
Kematian itu bukan orang mati, Bu. Tetapi kematian itu adalah perpisahan. Ya, Allah mengembalikan ke asalnya masing-masing. Itulah kematian. Jasad dikembalikan ke asalnya tanah, dan roh dikembalikan kepada alamnya roh. Maka itu seringkali disebut dengan kematian. Lalu roh itu dia mempunyai banyak dimensi, banyak bagian. Ada ya yang berada di roh itu. Pertama adalah hati. Ya, kolbun, hati. Kemudian akal. Ya, akal. Kemudian fuad. Kemudian sifat-sifat Allah. Ya. Ada yang hafal sifat 20, Bu? Ada. Misalnya begini. Wujud kidam bako mukafatulil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat kudrat irodat. Kalau anak-anak kecil menghafalnya seperti itu. Jadi sifat Allah itu ada pada diri kita. Ya, ada dalam diri kita. Misalnya kudrat, itu sifat Allah, ada kita dalam diri kita. Iradat, itu sifat Allah, ada dalam diri kita. Sami', mendengar, sifat Allah itu ada dalam diri kita. Basir, melihat, Allah maha melihat, dan penglihatan itu ada dalam diri kita. Dan sifat-sifat Allah yang lain, sifat-sifat Allah lah yang kita pakai ya dalam hidup ini, sehingga kita bisa hidup seperti ini. Ya, sifat-sifat itulah yang kita pakai. Ini yang harus kita pasangkan di dalam diri kita. Jangan kita katakan bahwa jasad yang berkuasa. Yang berkuasa itu adalah Allah. Kalau kita katakan jasad yang berkuasa itu nanti jadinya syirik. Karena kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada upaya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kudrat, iradat, sami', basir, kalam, hayat, alimun dan lain, semua itu adalah milik Allah, sifat Allah. Lalu itu yang diberikan kita memakainya, sehingga kita bisa seperti ini. Kita datang ke masjid itu karena kudrat Allah. Kita sampai ke sini. Kalau tidak ada kudrah, maka kita akan tidak bisa bergerak. Kalau tidak ada iradah, berkehendak, maka kita tidak sampai kepada niat yang akan kita tuju datang ke masjid ini. Kalau tidak ada sami yang datang dari Allah, maka kita tidak bisa melihat dan bisa tidak sampai ke tempat ini. Nah, oleh karena itu tidak boleh sekali-sekali di dalam hati kita mengatakan semua sifat itu adalah milik kita, tidak. Karena kalau kita klaim itu diri kita, itu nanti jadinya syirik. Maka semuanya kita pulangkan kepada Allah, bahwa pemilik semuanya itu adalah Allah. Sampai jam berapa, Pak? Jam 8:30. Hah? Ya masih 10 menit lagi insya Allah. Ya, kenapa ini kita bicarakan, ini penting ya. Kalau dulu orang banyak pengajian-pengajiannya itu saat tasawuf, orang-orang membuat perkumpulan-perkumpulan tarekoh namanya. Itu adalah untuk mengantarkan bagaimana kita paham dengan tauhid, kita paham dengan ilmu ma'rifah.
Nah, pangkal semua itu adalah pengenalan diri kita. Jadi bagaimana kita menyingkirkan syirik yang ada di dalam diri kita, itu adalah dengan mengenali diri kita dulu. Makanya kenapa kita seperti ini? Kenapa kita datang ke sini? Semua itu adalah karena kita ingin kenal diri kita. Kita ingin beribadah, ingin khusyuk. Bagaimana beribadah dengan khusyuk? Misalnya saja, kita khusyuk dengan bacaan. Kalau kita khusyuk, artinya kita sudah fokus perhatian dengan apa yang kita khusyukkan itu. Artinya kita bulat-bulat menyembah apa yang kita khusyukkan itu. Kalau kita khusyuk berhadapan dengan kiblat, maka artinya kiblat yang kita sembah. Padahal kiblat Ka'bah itu bukan untuk disembah, tetapi kita menghadapkan diri, bukan tempat kita khusyuk. Kalau misalnya bacaan saja yang kita perhatikan, tekun kita dengan bacaan, kita perhatikan betul bacaan, maka kita artinya menyembah bacaan. Padahal yang harus kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita fokus pada sajadah di hadapan kita fokus, semua kita fokuskan terhadap sajadah, kita itu artinya menyembah sajadah. Padahal yang dikehendaki oleh Allah untuk yang disembah itu adalah Allah, Zat yang maha meliputi, Zat yang maha suci, Zat yang maha mulia. Bagaimana kita sampai kepada Zat yang seperti itu? Maka itu pangkalnya ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dua alam. Pertama disebut dengan alam lahut namanya. Ya, dalam kajian tasawuf itu ada namanya alam lahut. Apa itu alam lahut? Alam laut itu adalah alam di mana Allah semua zat yang maha meliputi. Itu namanya adalah alam laut. Yang meliput semua alam ini, itu disebut dengan alam laut. Yang kedua ada namanya alam nasut. Dan sering juga disebut dengan alam insani namanya. Apa itu alam insani atau alam nasut? Alam nasut itu adalah alam Allah yang ada pada diri manusia. Apa itu yang ada pada diri manusia? Itulah sifat Allah yang tadi, yang seperti tertuang dalam sifat 20 itu. Itu adalah sifat Allah yang dapat membawa kita kepada sifat Allah yang maha besar, ya, yang maha meliputi, dibawa dengan jalan alam nasut yang ada pada diri kita manusia ini, dengan mengenal kudrat yang ada pada diri kita, yang mengenal iradah yang ada pada diri kita, yang mengenal hayat pada diri kita, yang mengenal alim, ilmu yang ada pada diri kita dan lain sebagainya. Ketika kita bisa mengenal itu, maka kita akan diantarkan ke alam yang besar, diantarkan terhadap alam yang makrokosmos, alam yang maha meliputi itu. Jadi kalau ketika kita ditanya kemana kita harus khusyuk, khusyuk itu pertama adalah ke dalam diri kita. Ya, jadi begitu kita misalnya menyebut Allahu Akbar, itu ke dalam. Jadi bukan keluar. Tidak mencari Allah di luar diri kita pertama. Pertama kita harus ke dalam diri kita. Bagaimana kita menghubungkan dengan diri kita ini? Kita rasakan ke dalam sekujur tubuh kita itu. Dia masuk ke seluruh ruang-ruang puri-puri kita, masuk melalui aliran-aliran darah kita. Kalimah la ilaha illallah itu terhujam jauh dan terhujam lebih dalam ke dalam diri kita itu. Inilah pangkal kita khusyuk. Pangkal kita menyembah Allah itu adalah kembali kepada diri kita yang sesungguhnya. Kembali
mendekatkan diri kita dengan sifat-sifat ilahiyah yang diberikan itu kepada diri kita. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang terbang kemana-mana pikiran kita, rohani kita, maka yang seperti itu tolong kembalikan ke rumahnya. Tolong tarik kembali kepada tempatnya. Tempatnya itu ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, memang ketika kita beribadah itu memang saling tarik menarik ya, Boy ya. Kadang di bawah pikiran kita keluar kan. Kadang selesai sawah, kalau selesai di ladang, selesai kerja di tempat-tempat lain. Memang itulah penyakit kita, dan itulah memang godaan syaitan yang harus kita perjuangkan. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Perjuangan yang paling besar, yang paling berat, itu adalah mengembalikan hawa nafsu kita kepada diri kita yang sesungguhnya. Ini perjuangan yang besar yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan ketika kita sudah mengenal diri kita, ya, ketika kita sudah bisa kembali kepada diri kita, sifat-sifat ilahiyah tadi, kita akan bisa khusyuk dalam semua ibadah kita. Kita akan betul-betul dapat bertafakuh dengan diri kita, dapat menghitung diri kita berapa persentase kita bisa khusyuk dalam beribadah ini. Kalau ada yang terbang kemana-mana, silakan tarik kembali supaya dia aman, semoga dia senantiasa dekat dengan Allah, karena Allah itu lebih dekat dengan urat kita. Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah mengatakan, kami lebih dekat dari urat pernafasan kamu, kata Allah. Kemana lagi kita cari? Maka itu dia ada di dalam tubuh kita, ya. Tidak kita cari kemana-mana, tetapi dia dicari di dalam jasad kita, dalam bilik hati kita itu. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada jumpa ini, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat diyakini, dan dapat direnung-renungkan kembali. Jadi jangan terlalu banyak keluar dalam beribadah, tetapi beribadahlah banyak kepada dalam diri kita ini masing-masing. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.